Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik. Kata yang terangkat. Iya. Lanjutkan materi yang kemarin sudah dicatat ya materi ini. Kita akan membahas bab 4 yaitu bab asuransi dan koperasi syariah. Oke, yang pertama bank. Ada yang tahu bank itu apa? Tempat? Ya, selain itu yang lain. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu bank. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Adapun tujuan bank adalah melakukan pengendalian moneter serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana ketika bank milik swasta. Dilihat dari penciptaan uang viral, yaitu bank primat dan bank sekunder. Oke, selanjutnya hukum bank. Para ulama membicarakan dan akhirnya memutuskan hukum bank itu lebih terkait dengan prinsip-prinsip perekonomian yang dipakai dunia perbankan. Demikian juga jika umat Islam merujuk pada pendapat ulama salaf atau terdahulu, bukan karena bank telah menjadi pembahasan mereka, tetapi karena mereka memang memiliki perhatian yang serius dalam soal prinsip-prinsip bermuamalah. Pada awalnya hukum bank ada 3 pendapat, yaitu haram, mubah, dan subhat. Kemudian disimpulkan jika bank mengandung sistem bunga, maka hukumnya haram. Sebaliknya jika bank terbebas dari sistem bunga dan semua praktek ribawi, maka hukumnya halal atau boleh. Dan ribawi. Sistem perbankan seperti ini sudah banyak dipraktikkan di negara-negara muslim yang kemudian dikenal dengan bank syariah, yang dibedakan dengan bank-bank pada umumnya. Bisa dipahami? Tidak-tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau rusak dalam barang yang dipertanggungan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Secara khusus, tujuan asuransi dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari pihak tertanggung dan pihak penasihat saling tolong-menolong dalam kebaikan, sehingga mereka menjadi penanggung atas risiko yang lainnya yang dilakukan dengan cara mengeluarkan dana ibadah atau tabaruk yang ditujukan untuk menangani risiko. Koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dirasakan.
Selanjutnya yaitu kegiatan dan usaha koperasi syariah. Yang pertama penghimpunan data, penghimpunan dana, meliputi yaitu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan sukarela. Selanjutnya yaitu penyaluran dana, investasi atau kerjasama, jual beli, pengkayaan jasa atau pengalihan utang, hawalah, pengadilan syariat atau ran, pendelegasian mandat atau wakalah, penjamin atau kafalah, yang terakhir pinjaman lunak. Yang terakhir yaitu menolak koperasi syariah. Keberadaan koperasi syariah sebagai sokok dulu perekonomian umat Islam memegang peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hafal PRI Channel. Pada video kali ini kita akan kembali membahas materi 10 SMA SMK Sudrajat berdasarkan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu bab tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahat. Pembahasan pada bab ini meliputi 3 bagian. Bagian pertama tentang asuransi syariah, bagian yang kedua tentang perbankan syariah, dan bagian yang ketiga tentang koperasi syariah. Sebelum kita lanjut ke bagian yang pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya